Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu intern video kita, namanya Sheryl. Jadi, kalau di Koinvestasi itu biasanya kalau ada intern baru masuk, kita biasanya ajarin biar dia paham kripto, apalagi kalau nggak ngerti kripto sama sekali. Nah kebetulan Sheryl nih selalu ngedit, jadinya dia belum sempat kita ajarin tentang kripto. Nah kebetulan karena dia anak video juga, jadi it seems fair aja kalau misalnya kita ajarin depan video. Jadinya kita bikin video ini. Nah, halo Sheryl. Halo Kak. Halo guys, aku Sheryl. Aku sekarang intern di Koinvestasi sebagai video editor dan videographer. Hari ini aku mau belajar kripto sama masternya langsung, Kak Nova. Master. Oh ya guys, tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Jadi aku udah cari-cari dikit tentang kripto dan aku punya 17 pertanyaan buat Kak Nova. Banyak loh. Oke, silakan Sher. Oke, jadi yang pertama, waktu aku cari kripto di Indonesia itu aset digital yang menggunakan kode kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan. Nah, ini aku pingin tahu kode kriptografi itu maksudnya apa sih Kak? Sistemnya kayak gimana? Asik nih, emang anak ambis banget nih guys. Pakai buku catatan lah namanya, juga adik kuliahan. Aduh, lucu juga. Nah oke, Sher. Jadi kalau misalnya kriptografi ini buat teman-teman juga, kalau menurut pengetahuan gue, kode kriptografi itu adalah cara komunikasi yang dipakai untuk memberikan bahasa komunikasi yang lebih private lah, bisa dibilang. Jadi kan kalau kripto itu sebenarnya adalah sebuah teknologi yang memberikan keamanan melalui privasi dan juga transparansi. Nah jadi kalau di kripto itu kan kripto bisa buat transaksi juga. Jadi kalau transaksi, privasinya itu dari sisi kita namanya tuh anonim, jadi kita nggak ketahuan siapa. Dan nama kita atau identitas kita itu diganti dengan kriptografi, kode kriptografi itu. Terus kalau misalnya transparansinya tuh semua transaksi kita bisa kelihatan, cuma nama kita diganti kode kriptografi itu. Tapi kalau misalnya transparansinya dari nominal transaksinya aja dan juga apa yang kita transaksiin tuh kelihatan. Makanya kita punya kayak semacam alamat rekening atau kalau di kripto tuh namanya alamat wallet atau dompet kita sendiri. Nah alamat dompetnya itu biasanya namanya tuh public key atau kayak semacam kode yang singkatan dari kode kriptografi itu. Jadi kayak kode acak gitulah bisa dibilang. Nah itu tuh cuma ada biasanya kalau misalnya di blockchain, karena semuanya tuh bergeraknya di blockchain. Dan kripto sendiri pakai yang namanya public blockchain. Kalau blockchain itu kalau nggak salah yang aku pernah tahu, dia itu kayak tempat penyimpanan data, cuman yang nggak terbatas, itu benar nggak sih? Nah ya, jadi sebenarnya blockchain itu emang benar tempat penyimpanan data. Tapi intinya kalau di dunia kripto, semua yang bergerak di kripto itu bergeraknya di blockchain, tapi blockchainnya public. Jadi buat pengetahuan lo aja, kalau misalnya blockchain itu ada 3 jenis sebenarnya. Yang pertama ada private, yang kedua ada konsorsium, yang ketiga adalah public. Kalau private itu kayak semacam misalnya jaringan yang digunakan sama bank. Jadi kan kalau bank itu transaksinya di semacam jaringan lah, bisa dibilang ada yang pakai blockchain juga. Tapi kalau misalnya private blockchain tuh yang bisa lihat isi blockchainnya cuma banknya doang. Kalau kita pakai bank kan kita cuma bisa lihat mutasi rekening kita doang, bukan mutasi rekening semuanya. Tapi bank tuh bisa lihat mutasi rekening semuanya dan itu private karena yang pengelolanya itu banknya itu sendiri. Nah kalau konsorsium itu tuh yang mengelola atau yang megang yang bisa lihat blockchainnya itu beberapa pihak doang yang emang udah di-assign ke mereka. Jadi misal ada 4 pihak yang ngelola blockchain dan yang bisa lihat isi blockchainnya tuh cuma 4 pihak ini. Nah kalau misalnya di kripto kan itu pakai public blockchain, jadi kita bisa lihat transaksi atau mutasi rekening yang terjadi di seluruh blockchain itu. Makanya kita bisa lihat transaksi yang tadi gue bilang, bisa lihat transparansi dari transaksi yang terjadi di blockchain itu, tapi kita nggak bisa lihat itu siapa karena diganti sama kode kriptografi itu tadi. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya kripto di blockchain itu kan biasanya terkenalnya karena desentralisasi. Itu maksudnya apa? Nah, sistemnya gimana? Cakep. Anjay, ini udah belajar duluan nih pasti, gila. Nah, jadi kalau desentralisasi itu maksudnya emang nggak dikuasai sama satu pihak doang. Ini balik lagi ke blockchain yang tadi. Misal private blockchain itu tuh sistemnya tersentralisasi karena yang ngelola satu pihak doang. Jadinya yang jagain jaringannya buat terus hidup atau misal biar nggak mati atau nggak rusak itu cuma satu pihak doang. Jadinya nyimpennya juga di kayak semacam satu komputer doang lah, satu komputer atau beberapa komputer yang dipegang sama satu orang. Nah tapi kalau kripto itu terdesentralisasi karena blockchain itu punya, kalau misalnya pernah dengar itu namanya miner atau validator.
Mereka tuh tugasnya buat jagain jaringannya atau blockchainnya untuk terus hidup, dan mereka biasanya melakukan aktivitas namanya mining atau kayak validating atau misal staking dah. Itu yang lagi sering sekarang. Jadi itu adalah orang-orang yang punya komputer yang tugasnya untuk jagain jaringan blockchainnya untuk terus hidup. Jadinya data yang bergerak di blockchain itu tersimpan pada komputer atau CPU masing-masing miner itu atau validator itu. Nah itu tuh disebutnya biasanya node kalau di dunia kripto, node. Apa tuh? Itu kayak Apa validatornya atau orang-orangnya tuh disebutnya node kalau di blockchain. Tadi kan kakak sebutin staking sama mining. Wow. Iya. Itu apa tuh? Bedanya apa? Wow. Oke, ini bocahnya bocah ambis guys, jadinya teliti banget. Gue ngomong langsung ditanya. Mampus. Nah, kalau kita masuk ke mining atau staking. Jadi kalau misalnya balik lagi ke blockchain private sama public. Kalau misalnya blockchain private, kan kalau kita misal pakai bank nih, kita mau transaksi. Misal gue mau transaksi ke lo. Jadi kan transaksinya biasanya gue baru ke bank, baru bank yang ngasih ke lo. Karena bank tuh nge-validasi atau ngecek dulu nih transaksinya benar atau enggak. Nah, kalau di kripto atau di blockchain, bisa dibilang kalau blockchainnya publik, itu kan nggak ada pihak ketiganya. Jadinya pihak ketiganya itu sebenarnya bukan nggak ada banget, tapi digantiin sama validator tadi. Dan masing-masing blockchain tuh punya mekanisme yang berbeda, dimana kalau blockchain yang jadul kayak Bitcoin yang mekanismenya tuh namanya proof of work, itu tuh diisinya sama yang namanya miner atau melakukan mining. Jadi mining tuh kayak dia memvalidasi transaksi, ngecek transaksinya nih benar atau enggak dari pihak A ke pihak B. Nanti kalau misalnya udah dia cek, dia dapat reward berupa Bitcoin misal. Nah itu imbalan yang dia dapat tuh sebenarnya proses validasinya itu atau proses ngeceknya tadi disebut mining kalau di blockchain lama. Tapi kalau di blockchain baru itu tuh disebutnya dengan validasi, biasa validator lah. Karena kalau misalnya ngomongin staking, sebenarnya proses staking itu tuh kita mengunci sebuah koin untuk biar bisa jadi validator di blockchain itu. Jadinya habis kita ngunci, kita bisa dapat spot buat jadi validator, dan nanti pas udah jadi validator kan kita dapat reward. Jadinya rewardnya kayak semacam kita ngunci terus kita ngevalidasi terus kita dapat reward kalau buat blockchainnya itu sendiri. Terus kalau staking itu biasanya ada di blockchain yang mekanismenya beda lagi sama yang jadul-jadul, kayak lebih baru namanya mekanisme proof of stake. Jadi itu yang mekanisme blockchain generasi kedua lah. Jadi blockchain itu ada 3 generasi. Generasi pertama itu yang biasanya yang jadul, yang proof of work. Generasi kedua itu proof of stake. Generasi ketiga itu yang sekarang yang lagi keren-keren, dan itu proof of-nya banyak banget lah, namanya beda-beda. Terus kalau misalnya rewardnya itu dapetnya dari siapa yang ngasih? Hah? Oh. Maksudnya Oh, iya, kayak benar juga. mining, iya kan? Nah, benar. Oke, itu dia penting banget, thanks share. Jadi kalau misalnya di blockchain itu kan, kalau di bank kan ada yang namanya biaya transaksi. Kalau di blockchain tuh ada yang namanya gas fees, yang alias itu artinya biaya transaksi juga sebenarnya. Jadi pakai blockchain pun nggak gratis, jadi kita tetap bayar biaya transaksi. Nah, jadi biaya transaksi di blockchain itu berbeda-beda tergantung blockchainnya. Biasanya semakin jadul blockchainnya semakin mahal biaya transaksinya, karena mekanismenya itu lebih boros energi dan lebih boros di minernya lah atau di validatornya. Jadinya butuh insentif atau biaya yang lebih gede biar orang mau ngevalidasiin transaksinya. Jadi kalau misalnya gimana dapat imbalannya, ya itu tadi dari biaya transaksi yang dibayar di blockchainnya pas transaksi. Gitu. Nah, terus aku mau nanya lagi nih, satu istilah yang aku nemu, DEX atau DEX itu singkatan ya? Iya, itu singkatan benar. Oke, jadi kalau di dunia kripto itu kalau misalnya kita mau transaksi kripto kan kita harus pakai yang namanya exchange. Mungkin kalau pernah dengar platform lah bisa dibilang. Platform tuh kayak kalau yang terkenal di Indonesia dan yang legal itu kayak misal Pintu atau toko kripto, itu kayak kan itu legal tuh di Indonesia. Tapi kalau itu kan kita transaksinya lewat broker. Alias kita mau transaksi, kalau kripto kan transaksinya di blockchain, tapi kita karena belum paham banget blockchain, kita lewat exchange itu yang kayak platform investasi itu. Jadi mereka yang wakilin kita ke blockchain. Nah, itu exchange itu tuh namanya centralized exchange, karena balik lagi tadi centralized lawan decentralized. Kalau inget yang blockchain tadi gue bilang, kalau centralized kan ada pihak ketiga. Nah, kalau di exchange pihak ketiganya tuh broker ibaratnya lah gampangnya. Nah, kalau decentralized exchange atau DEX itu kita langsung transaksi di blockchain. Jadi kita kalau mau transaksi langsung di blockchain tuh punya yang namanya wallet. Kalau wallet tuh kayak semacam OVO atau GoPay walletnya kita lah, tapi buat transaksi langsung di blockchain. Kan tadi gue bilang kalau bisa di blockchain tuh kita bisa bikin aplikasi. Nah, salah satu aplikasinya tuh maksudnya adalah tadi decentralized exchange itu, atau aplikasi platform investasi tapi decentralized alias di blockchain langsung tanpa pihak ketiga. Nah, jadi kita bisa buka aplikasi itu, terus nanti sambungin wallet kita ke situ biar dana kita connect ke situ. Terus nanti dari situ kita bisa beli langsung kripto
yang kita bisa beli atau jual kripto langsung. Nah itu intinya kita bakal langsung ketemu sama pihak lain yang mau melakukan lawan dari kita. Misal kita mau ngebeli sesuatu kripto, dia mau ngejual. Nah nanti ketemunya di decentralized exchange itu tanpa harus adanya broker. Terus kalau misalnya ini ada satu lagi aku dengar, DeFi. DeFi itu bedanya sama DEX apa? Wow. Kalau DeFi, oke ini panjang nih. Sorry ya editor, paling lu juga yang edit. Nah kalau DeFi itu sebenarnya adalah sebuah ekosistem yang bergerak di blockchain. DeFi itu panjangan dari decentralized finance. Jadi kalau misalnya mau tahu kenapa tiba-tiba ada DeFi, jadi seluruh kripto sebenarnya adalah DeFi atau decentralized finance. Dan ini tuh munculnya sejak terjadi krisis 2008 sebenarnya, itu kayak agak nyambung lah. Kalau krisis 2008 kan sebenarnya kita kayak, bukan kita sih, orang Amerika sih yang krisisnya. Karena kita udah pintar lah, udah ada OJK. Terima kasih Bu Srimul. Jadi intinya kalau misalnya di Amerika tuh krisis waktu itu karena perekonomian Amerika lagi baik banget, dan waktu itu kalau kita misalnya lagi tajir kan diajarinnya buat investasi properti atau beli properti lah. Nah waktu itu di Amerika tuh kayak gitu kondisinya. Jadi perekonomian mulai membaik dari sebelumnya krisis minyak kalau nggak salah. Pokoknya tambah bagus lah ekonomi, terus orang-orang pada pede buat beli properti. Nah tapi mereka beli propertinya itu pakai pinjaman. Dan kalau misalnya pinjaman kan ada yang namanya kemungkinan gagal bayar. Dan waktu itu karena orang pede banget, perekonomian lagi baik, daya beli lagi meningkat, bank tuh langsung aja minjemin ke semua orang. Dan waktu itu emang benar ternyata orang pada bisa balikin yang dipinjam. Terus itu kayak prosesnya terjadi bagus kayak gitu, dan terus berujung pada orang yang seharusnya nggak dikasih pinjaman malah dikasih pinjaman. Jadinya kan karena itu banyak yang gagal bayar, dan ujung-ujungnya harga properti naik karena banyak yang beli juga. Dan ujung-ujungnya banyak yang gagal bayar, nggak bisa bayar utangnya ke bank buat beli properti itu. Dan ujung-ujungnya kejadian krisis. Dan ya itu, kalau bank kan sebenarnya cara kerjanya itu dia nggak punya duit kan, itu semua duit nasabah. Terus kalau di Amerika, kalau gue baca, kalau misalnya bank bangkrut, tabungan kita yang dipakai buat dia puterin itu kita cuma dapat balik sekitar 10%-an atau 20%-an. Jadi kayak kalau misal lu nabung 1 juta, terus tiba-tiba banknya tuh bangkrut, lu cuma dapat balik sekitar 100.000, berarti kan 10%. Nah itu kan kayak menyebalkan. Iya, benar. Nah jadi intinya itu kan semua yang waktu dia minjemin ke orang-orang yang seharusnya nggak dipinjemin itu kan nggak ngomong-ngomong ke nasabahnya dulu, karena kan emang bank tuh ya centralized tadi, balik lagi nggak transparan, nggak tertutup, nggak terbuka banget lah buat ngasih tahu semuanya. Jadinya ya ujung-ujungnya nasabahnya pada kesel, dan waktu itu terjadi demo gede dan terjadi kebutuhan yang tinggi buat sistem yang transparan, karena waktu itu juga pemerintah yang nyelamatin banknya, dan orang-orang pada bete dan pada demo karena mereka harapannya tuh yang diselamatin nasabahnya dulu, bukan banknya dulu. Karena kan itu duit nasabahnya kan. Waktu itu tuh ada demo gede, dan salah satu yang gue inget banget slogannya adalah bail out the people not the banks. Maksudnya kayak selamatin dulu masyarakat, bukan banknya dulu. Nah tapi yang diselamatin malah banknya dulu, dan ujung-ujungnya ya udah banknya, ya nasabahnya yang udah terlanjur hilang duitnya ya udah aja dibalikinnya lama banget lah. Bisa dibilang ada juga yang nggak balik di beberapa bank karena banknya emang ditutup langsung atau merger atau gabung sama bank lain lah. Jadi intinya datanya udah hilang. Terus ya udah dari situ pada kesel dan butuh sistem yang lebih transparan. Makanya di 2009 tuh muncul Bitcoin. Dan kalau Bitcoin kan sebenarnya dia kayak kripto yang dipakai buat transaksi doang. Jadi kan blockchain tadi yang gue bilang bisa buat transaksi, bisa buat bikin aplikasi. Tapi kalau Bitcoin cuma bisa buat transaksi doang karena itu jadul banget kan blockchainnya. Nah terus dari situ banyak yang ngembangin, salah satunya Ethereum yang paling pertama banget yang bisa bikin aplikasi. Terus muncullah ekosistem DeFi itu, karena ekosistem DeFi itu pengen bikin sistem perbankan buat simpan, pinjam, dan lain-lainnya itu tapi lebih transparan, karena tadi blockchain tuh bisa dilihat semua orang kan kalau gue bilang. Jadinya itu DeFi itu sistem perbankan yang transparan lah bisa dibilang. Oh jadi berarti DeFi itu fungsinya lebih ke buat biar ada fitur-fitur kayak bank gitu. Iya. Cuman dia di blockchain gitu. Iya, terus juga lebih transparan sama nggak pakai pihak ketiga tadi karena decentralized. Oke. Gitu. Paham. Pusing maaf ya. Udah lama nih gue nggak dites, gila. Udah lama ngajarin orang. Oh kalau Bitcoin itu kan yang pertama kan kak. Terus kalau misalnya altcoin tuh istilahnya buat apa? Oke. Nah kalau benar tadi kan yang gue bilang Bitcoin tuh pertama, terus habis itu muncul beberapa kripto lain yang fungsinya emang berbeda-beda lah. Ada yang pengen jadi blockchain sendiri, ada yang cuma pengen jadi aplikasi. Oh ya BTW, gue belum ngomong dasarnya. Kalau misalnya di kripto tuh ada 2 jenis kripto, ada yang koin, ada yang token. Kalau koin itu dia punya blockchainnya sendiri, tapi kalau token itu bergerak pada sebuah blockchain, jadi numpang lah bisa dibilang. Dan dia nggak punya blockchainnya sendiri, jadi kayak gitu. Nah itu
setelah Bitcoin mulai muncul banyak kripto lain yang punya blockchain sendiri atau yang cuma pengen jadi token aja, dan tokennya itu isinya rata-rata adalah proyek aplikasi. Ada yang kadang bikin token doang atau ada yang bikin aplikasi. Biasanya yang bagus yang bikin aplikasi. Nah, jadi kalau altcoins itu sebenarnya panjangan dari alternative coins atau alternative to Bitcoin lah bisa dibilang. Jadi itu alternatif dari Bitcoin, karena sebenarnya sejujurnya ini bukan mau jelek-jelekin Bitcoin ya guys. Tapi Bitcoin tuh udah jadul banget, dan di dunia teknologi inovasi tuh pasti akan kejadian kan. Makanya ya altcoins itu adalah inovasi dari Bitcoin, karena mereka pakai dasarnya teknologi Bitcoin tapi dikembangkan lagi. Terutama yang pada bikin blockchain kayak gitu. Jadinya ya altcoins tuh itu. Bisa dibilang pengen jadi penggantinya Bitcoin, karena Bitcoin fungsinya sangat terbatas banget. Udah lumayan paham. Udah pusing ya, udah pusing sih, gue jujur pusing. Oke deh guys, kayaknya udah pusing sih jujur, karena ini udah banyak banget ilmunya dan gue juga jujur udah pusing jawabinnya. Kalau lu gimana, Syar? Mau lanjut? Mungkin kapan-kapan nanti aku nanya langsung ke Kak Noval ya. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaannya. Wow. Ambis banget. Oke. Cakep. Oke deh guys, kalau gitu kayaknya kita sudahi aja. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain lagi, langsung aja komen di video ini. Dan kalau misalnya ada yang salah jawaban dari gua, langsung dikoreksi aja di kolom komentar biar Sheryl lebih pintar. Terus kalau misalnya ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, semua bisa kripto.